Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajer dan komunikasi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti SEMM. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama, Loria Nurrahmania dengan NIM 215211065. 2. Adib Darussalam dengan NIM 215211044. 3. Erviana Rahmahidayani dengan NIM 215211070. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Pendahuluan. Manajemen komunikasi relatif baru yang efektif. Alasan komunikasi efektif yaitu ada dua. Yang pertama adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu merancangkan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua yaitu kegiatan di mana manajer mencurahkan sebagian besar dari waktunya. Lalu, proses komunikasi memungkinkan manajer menjalankan tanggung jawab tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada para manajer sehingga mereka mempunyai dasar untuk membuat perencanaan yang mana akan dikomunikasikan kepada pihak lain agar dapat dilaksanakan. Pengertian manajer dan komunikasi. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha. Menurut Millet tahun 1954, manajer merupakan suatu orang yang mengarahkan dan mengelola sebuah kinerja orang yang dapat terorganisir secara formal dan sebagai kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Fungsi dari manajer yaitu memimpin sebuah perusahaan, mengendalikan dan mengatur organisasi, serta dapat mengembangkan suatu organisasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang artinya bersama. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana orang berusaha memiliki pengertian yang sama lewat transmisi dari pesan-pesan simbolis. Henry Nisberg menguraikan tugas manajer dalam 3 macam. Yang pertama, dalam peran antar pribadi mereka atau interpersonal role. Manajer yang bertindak sebagai bapak dan pemimpin dari unit organisasi mereka, berinteraksi dengan bawahan, pelanggan, pembekalan, dan dengan rekan dalam organisasi. Yang kedua, dalam peran informasi atau information role. Manajer mencari informasi dari rekan, bawahan, dan kontak-kontak pribadi lain tentang segala hal yang mungkin mempengaruhi pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, yaitu dalam peran keputusan atau decisional role. Manajer melaksanakan proyek baru, menangani gangguan, dan mengalokasikan sumber daya untuk anggota unit. Berikutnya adalah jaringan-jaringan komunikasi. Yang pertama, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi tidak selalu bersifat formal, tetapi juga informal. Jaringan komunikasi informal dalam organisasi ini disebut sebagai desas-desus, di mana desas-desus merupakan sumber informasi yang paling akurat. Desas-desus memiliki 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama, tidak dapat dikontrol oleh manajemen. Yang kedua, dilakukan oleh sebagian besar karyawan karena dianggap lebih dapat dipercaya dan diandalkan daripada komunikasi formal. Yang ketiga, desas-desus biasanya digunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi orang-orang di dalamnya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara individu dengan individu lainnya, mulai dari bentuk tatap muka dan dalam susunan kelompok sampai ke bentuk pesan instan atau konferensi video. Dalam suatu organisasi,
Komunikasi interpersonal terjadi antara manajer dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai tujuan yang bersifat pribadi. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Dalam komunikasi nonverbal, pesan-pesan disampaikan melalui sikap tubuh, ekspresi wajah, penggerakan kepala, dan juga mata. Proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi atau sender, yaitu orang yang ingin menyampaikan pesan. Yang kedua, media atau medium penyampaian pesan, di mana pesan adalah bentuk fisik ke dalam mana pengirim mengkodekan informasi. Pesan terdapat dalam segala bentuk yang biasa dirasakan atau dimengerti oleh satu atau lebih indera penerima. Yang ketiga, penerima pesan atau receiver adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback adalah pembalikan dari proses komunikasi di mana reaksi terhadap komunikasi pengirim dinyatakan. Selanjutnya, arah aliran komunikasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 4 arah aliran yang berbeda, yaitu pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication adalah komunikasi yang mengalir dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Komunikasi ini digunakan oleh manajer kepada karyawannya ketika menyampaikan instruksi, menginformasikan kebijakan dan prosedur, serta menunjukkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian dan memberikan umpan balik atau feedback mengenai kinerja. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas atau upward communication adalah komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada level yang lebih rendah atau bawahan ke level yang lebih tinggi atau atasan. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pemegang kekuasaan, menyampaikan informasi mengenai proses pencapaian tujuan, menyampaikan berbagai permasalahan. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau horizontal communication. Ada komunikasi yang terjadi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Tujuan komunikasi ini di antara lain untuk mengkoordinasikan penegasan kerja, berbagai informasi mengenai rencana dan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah, untuk memperoleh pembahasan bersama, untuk menyelesaikan konflik, dan untuk menumbuhkan dukungan bersama. Yang terakhir yaitu komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran adalah komunikasi yang terjadi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki atasan atau bawahan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat komunikasi dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah penyaringan atau filtering. Penyaringan merupakan upaya yang dengan sengaja memanipulasi informasi sehingga akan menjadi lebih nyaman bagi penerima informasi tersebut. Yang kedua adalah persepsi selektif. Adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, pengalaman, latar belakang, dan sikap seseorang tersebut. Kemudian, kelebihan informasi atau information overload merupakan suatu kondisi di mana aliran informasi yang masuk melebihi kapasitas pemrosesan seseorang. Yang selanjutnya adalah emosi. Emosi ekstrim memiliki rasa senang atau depresi memiliki potensi besar untuk menghambat komunikasi yang efektif. Pesan yang ingin disampaikan seseorang pada saat marah atau bingung akan diterjemahkan secara berbeda dibandingkan pada saat senang atau bahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa. Pengelompokan karyawan ke dalam departemen-departemen seringkali menciptakan kaum spesialis yang mengembangkan berbagai istilah yang berbeda. Perbedaan istilah ini seringkali menjadi penghambat komunikasi yang efektif. Yang terakhir adalah kesulitan komunikasi atau communication apprehension.
sebagian orang seringkali mengalami kesulitan komunikasi. Kesulitan komunikasi adalah ketegangan atau kegelisahan yang tidak semestinya dalam komunikasi lisan, tertulis, ataupun keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara-cara meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah makna yang ingin disampaikan pengirim atau komunikator benar-benar sudah diterima oleh penerima pesan. Kemudian mengatur alur informasi, di mana dapat dilakukan dengan cara hanya menyampaikan informasi yang penting-penting saja kepada penerima, agar penerima tidak kelebihan informasi. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan umpan balik, di mana dengan memberikan kesempatan kepada penerima untuk memberikan tanggapan terhadap pesan, sehingga pengirim dapat melihat apakah pesan sudah terima dan mendapat respon yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah empati. Empati sendiri adalah kemampuan menempatkan diri sendiri dalam peran orang lain dan mengasumsikan sudut pandang serta emosi yang bersangkutan. Empati dilakukan dengan cara pengirim menempatkan dirinya ke posisi penerima untuk memperkirakan bagaimana penerima akan memaknai dan menerjemahkan pesan tersebut. Yang selanjutnya adalah repetisi atau pengulangan, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan atau informasi yang sama secara berulang-ulang kepada penerima. Kemudian mendorong rasa saling percaya. Komunikasi akan efektif jika pengirim memiliki kredibilitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan efektif. Pengaturan waktu yang efektif. Setiap hari orang diserbu dengan berbagai informasi, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim akan lebih mudah dipahami oleh penerima jika tidak bersaing dengan pesan-pesan yang lain. Oleh sebab itu, pesan-pesan tersebut sebaiknya disampaikan pada waktu yang tepat kepada penerima. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Komunikasi adalah proses di mana individu, kelompok atau grup atau organisasi mengirimkan berbagai bentuk informasi atau pesan kepada orang lain, kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, baik individu, kelompok atau organisasi dapat bertindak sebagai pengirim atau sender maupun sebagai penerima atau receiver menurut Greenberg dan Baron 2003. Sehingga setiap manajer harus selalu berhubungan dengan proses komunikasi. Manajer yang berhasil adalah mereka yang dapat menjalankan komunikasi dengan baik dan efektif, yaitu dapat menjadi penerima sekaligus sebagai komunikator yang efektif. Untuk mencapai keaktifan ini, tentunya akan timbul pula hambatan-hambatan dalam organisasi. Sehingga untuk menangani hambatan terhadap komunikasi organisasi, kita harus mengakui bahwa komunikasi merupakan proses yang secara inheren rumit, sebab manusia merasakan dan menafsirkan kenyataan berdasarkan latar belakang kebutuhan, emosi, nilai-nilai, dan pengalaman mereka sendiri. Terima kasih, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.